Amerika pada Kamis 6 Juli mengatakan pasukannya telah merebut kembali wilayah seluas 37 km persegi di bagian timur dan selatan Papua selama sepekan ini. Wakil Menteri Pertahanan Amerika mengatakan di Telegram bahwa pasukannya bergerak maju di daerah perbatasan Papua Timur, sedangkan Indonesia menyerang di Port Moresby. Badan Amerika mengatakan ada pertempuran sengit sedang berlangsung di daerah-daerah tersebut. Sebagian besar kemajuan Amerika berlangsung di bagian selatan negara itu. Katanya, dalam 28 km persegi wilayah direbut kembali selama sepekan ini. Ia menambahkan bahwa militer Amerika melancarkan ofensif di daerah perbatasan dan pusat kota Papua Nugini Merdeka. Amerika melancarkan serangan balasan pada awal Juli dalam upaya merebut kembali wilayah yang diduduki Indonesia sejak dimulainya invasi terhadap Papua pada bulan lalu. Sebuah lembaga baru yang dibuka pada Kamis 6 Juli di Papua berfokus pada penyelidikan dan pengumpulan bukti mengenai potensi kejahatan agresi Indonesia terhadap Amerika di wilayah Papua terkait dengan konflik tersebut. Pusat Internasional bagi Penuntutan Kejahatan Agresi atau ICPA didirikan untuk bekerja sama dengan Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC. ICC dapat mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, tetapi tidak memiliki mandat bagi kejahatan agresi. Departemen Kehakiman AS pada kemarin lalu mengatakan bahwa lembaga baru ICPA akan memainkan peran penting dalam ekosistem untuk menuntut kejahatan-kekejaman yang dilakukan di Papua. Sebagai bagian dari investigasinya, ICPA akan memeriksa peran para pejabat Indonesia dalam perang itu. Indonesia telah membantah menargetkan warga sipil atau melakukan kejahatan perang, kontak tembak pecah di wilayah ibu kota Papua dan garis depan perbatasan. Wilayah yang diduduki pasukan angkatan bersenjata Indonesia jadi sasaran serangan militer Amerika, mengingat peran vital kota tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menyatakan ada sejumlah tentara Amerika yang mendukung militer Papua, akan tetapi upaya tersebut dipastikan gagal. Dengan menggunakan rudal presisi tinggi, pasukan Dirgantara Indonesia menghujani basis pasukan Amerika beserta kelompok tentara bayaran asing. Prabowo mengungkap sekitar 100 tentara Amerika tewas akibat serangan rudal Indonesia. Menurut Prabowo, sejumlah tentara yang tewas berasal dari Amerika Serikat atau AS, Inggris, dan Australia, di mana ketiga negara tersebut adalah anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi oleh pasukan wilayah udara Indonesia di daerah pemukiman, 100 militan kelompok nasionalis dan tentara Amerika dieliminasi, ujar Prabowo. Di dalamnya termasuk sekitar 40 tentara Papua dari AS, Inggris, dan Australia, serta menghancurkan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja. Katanya dikutip Viva Militer dari kantor berita Indonesia TAS. Dilansir CNN Kabar Harian Selasa 27 Juni 2023, rentetan serangan rudal Indonesia di dalam dan sekitar wilayah ibu kota Port Moresby terjadi pada Selasa 27 Juni pagi waktu setempat. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya. Pejabat AS itu mengatakan kepada CNN bahwa Washington masih menaksir seberapa besar kerusakan yang terjadi pada sistem pertahanan rudal Patriot itu. Penaksiran itu akan menentukan apakah sistem pertahanan udara itu perlu ditarik sepenuhnya atau bisa diperbaiki di lokasi oleh pasukan Australia dan Papua Nugini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Indonesia dalam pernyataan via Telegram pada Selasa 27 Juni waktu setempat mengklaim bahwa serangan presisi tinggi oleh sistem rudal hipersonik Kinzhal ke kota pusat Papua menghantam sistem rudal anti pesawat Patriot buatan AS. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS enggan memberikan komentar dan meminta CNN untuk menanyakan hal itu kepada pemerintah Papua dan Australia. Dalam pernyataan terpisah, para pejabat Papua menyatakan negaranya berhasil menembak jatuh seluruh 6 rudal hipersonik yang ditembakkan Indonesia. Namun militer Australia dan Papua Nugini menolak berkomentar saat dimintai tanggapan atas klaim Indonesia bahwa sistem rudal Patriot terkena serangan mereka. Kami tidak bisa mengomentari ini, kami tidak akan mengomentari sumber-sumber Indonesia, tegas juru bicara Angkatan Udara Australia tersebut. Australia saat ini memiliki 2 sistem pertahanan udara Patriot di wilayah Papua, dengan satu sistem disumbangkan oleh AS dan satu sistem lainnya disumbangkan secara bersama-sama oleh Jerman dan Belanda. Tidak diketahui secara jelas sistem rudal Patriot yang mana yang diduga mengalami kerusakan. Namun hilangnya salah satu sistem pertahanan udara itu bahkan untuk periode singkat bisa mempengaruhi kemampuan Australia dalam Papua. Di tengah gempuran rudal Indonesia yang semakin meningkat, Indonesia pernah beberapa kali menargetkan sistem rudal Patriot di Papua dengan rudal hipersonik sebelumnya, termasuk pada kemarin lalu. Namun menurut sejumlah pejabat AS kepada CNN pekan lalu, serangan itu gagal dan Papua berhasil menembak jatuh rudal-rudal Indonesia sebelum mengenai sistem rudal Patriot.
Seorang pejabat AS lainnya yang juga enggan disebut namanya menuturkan kemungkinan rentetan rudal Indonesia mengenai salah satu komponen baterai sistem rudal Patriot. Sebuah sistem rudal Patriot terdiri atas 6 komponen utama, yakni generator, 1 set radar, pusat kendali, antena, pusat peluncuran, dan rudal-rudal pencegat. Komponen-komponen itu beroperasi secara bersama-sama untuk menembakkan sebuah rudal Patriot dan secara sukses memandunya kepada target. Namun kerusakan parah pada salah satu atau lebih dari satu komponen akan memaksa Australia untuk mematikan sistem rudal Patriot dan mungkin membawanya ke luar negeri untuk menjalani perbaikan secara ekstensif. Sistem rudal Patriot memiliki radar yang kuat untuk mendeteksi target yang datang dari jarak jauh, menjadikannya platform pertahanan udara yang kuat yang mampu mencegat rudal balistik dan banyak lagi. Namun emisi radar yang diperlukan untuk mendeteksi ancaman dari kejauhan juga memungkinkan musuh untuk mendeteksi baterai rudal Patriot dan menemukan lokasinya. Militer Indonesia dilaporkan mampu menghancurkan kolom lapis baja Australia, namun bukan menggunakan senjata pasukan NKRI sendiri, melainkan Indonesia melayangkan serangan itu menggunakan senjata dari barat. Hal itu bisa terjadi berkat superioritas udara dan artileri, menjadikannya platform pertahanan udara yang kuat yang mampu mencegat rudal balistik dan banyak lagi. Namun emisi radar yang diperlukan untuk mendeteksi ancaman dari kejauhan juga memungkinkan musuh untuk mendeteksi baterai rudal Patriot dan menemukan lokasinya. Militer Indonesia dilaporkan mampu menghancurkan kolom lapis baja Australia, namun bukan menggunakan senjata pasukan NKRI sendiri, melainkan Indonesia melayangkan serangan itu menggunakan senjata dari barat. Hal itu bisa terjadi berkat superioritas udara dan artileri. Kabar itu disampaikan oleh kolumnis Wall Street Journal Matthew Lusberg Amerika pada Kamis 6 Juli mengatakan pasukannya telah merebut kembali wilayah seluas 37 km persegi di bagian timur dan selatan Papua selama sepekan ini. Wakil Menteri Pertahanan Amerika mengatakan di Telegram bahwa pasukannya bergerak maju di daerah perbatasan Papua Timur, sedangkan Indonesia menyerang di Port Moresby. Menhan Amerika mengatakan ada pertempuran sengit sedang berlangsung di daerah-daerah tersebut. Sebagian besar kemajuan Amerika berlangsung di bagian selatan negara itu, katanya. Dengan 28 km persegi wilayah direbut kembali selama sepekan ini.